Bismillahirrahmanirrahim. Setiap tanggal 14 Februari kita mendapati sebagian orang, baik kaum muda, kaum mudi, dewasa maupun tua, merayakan salah satu hari yang disebut dengan Hari Raya Valentine. Bagaimana pandangan Islam tentang masalah ini? Saudaraku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjawab apa pandangan Islam tentang masalah ini, sedikit saya ulas ya tentang sejarah Valentine's Day. Valentine's Day berasal dari nama seorang tokoh Kristen yang bernama Santo Valentinus yang mati karena dipenggal kepalanya oleh Kaisar Romawi Claudius II. Para sejarawan barat mengakui bahwa akar perayaan Valentine berasal dari budaya paganisme kuno yang menyembah banyak dewa-dewi. Menurut budaya pagan ini, bulan Februari dikenal sebagai periode cinta dan kesuburan, sekaligus untuk memperingati pernikahan Dewa Zeus dengan Dewi Hera. Dan masih banyak sejarah tentang Valentine's Day. Sekarang bagaimana pandangan Islam tentang hari ini? Sudah jelas kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atau saudaraku semuanya, merayakan hari raya ini adalah perbuatan yang haram, dilarang. Alasannya yang pertama, ini adalah merupakan perayaan yang tidak dikenal zaman Rasulullah, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Sehingga perayaan ini sama sekali tidak ada dasarnya di dalam Islam. Melakukan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya di dalam Islam dijadikan sebagai perayaan adalah sesuatu yang terlarang. Yang kedua, mengantarkan kepada percintaan dan birahi yang haram, yaitu zina. Kita dapati dan sudah maklum tersebar cerita-cerita baik di media sosial maupun di dunia nyata, bagaimana kondisi anak muda, anak mudi atau pasangan ya yang belum sah, mereka melampiaskan nafsunya, melampiaskan syahwatnya ya, dengan melakukan perzinahan, percintaan yang tidak halal ya. Dan ini sudah maklum kerusakan yang terjadi saat hari itu atau di malam harinya ya. Jelas ini perbuatan yang terlarang. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kemudian yang ketiga, menyebabkan sibuknya hati dengan hal-hal yang dungu yang menyelisih ajaran Islam, tidak manfaat sama sekali ya, melakukan hal-hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak manfaat. Jelas, Valentine Day tidak manfaat. Maksudnya tidak manfaat secara kacamata syariat, ya, bukan kacamata hawa nafsu. Ya, jelas, ini tidak layak dilakukan oleh setiap Muslim. Ya. Dan setiap Muslim wajib bangga terhadap agamanya dan tidak mudah terombang-ambing, mengikuti seruan-seruan. Ya. Kadang orang mengatakan, itu mah udah biasa, anak gaul, ya, anak muda, ya. Atau bahkan ada tuh tokoh-tokoh yang melakukannya, yang merayakannya loh. Ya. Akhirnya kita seolah-olah tersihir. Oh iya juga ya, sudah menjadi budaya, sudah tren ya. Tidak, kita tidak bermudah-mudah atau tidak mudah dibawa arus ya. Dan juga kita tahu bahwa dalam Al-Quran dan hadis ya, dan qaul atau ucapan para ulama telah sepakat bahwa hari raya dalam Islam hanya dua, Idul Fitri, Idul Adha. Selain hari tersebut ya tidak ada perayaan-perayaan atau tidak ada melakukan atau mengkhususkan hari tertentu sebagai perayaan ya. Jadi sebagai seorang Muslim jelas tidak pantas dan tidak layak ikut-ikutan dalam merayakan hari Valentine. Dan juga itu sudah jelas sekali adalah merupakan perkara tasyabuh, mengikuti, menyerupai orang-orang kafir. Karena kita melihat sejarah tadi, bagaimana sejarah Valentine itu bukan datang dari umat Islam, ya, melainkan datang orang kafir. Ya. Melainkan datang dari orang kafir. Sedangkan Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Sehingga sebagai seorang muslim, muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ikut-ikutan merayakan hari tersebut. Karena di samping melakukan pengekoran, penyerupaan terhadap orang kafir, juga ada mudarat
Ya, di antaranya adalah perzinahan. Naudzubillah min dzalik, yang ini bisa jadi akan mengundang azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.